Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Di lain tempat, Lukas sudah tiba di alamat yang tadi diberikan oleh Dewa Engga. Saat ini dia memarkirkan mobil tempat, di mana sebuah rumah sederhana yang menjadi hunian bagi kedua orang tua Dania. Dari dalam mobil, Lukas bisa melihat Bu Santi dan Pak Bambang tengah menyiangi halaman mereka yang ditanami oleh sayuran. Sejak Dania menikah dengan Bimo, kepribadian Bu Santi yang gila harta sudah berubah drastis, apalagi setelah sang suami mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya harus diamputasi sebelah sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah untuk menyambung hidup. Bu Santi dan Pak Bambang hanya mengandalkan pemberian dari Dania. "Bulan ini Dania belum mengirim uang belanja ya, Dek?" tanya Pak Bambang kepada sang istri yang sedang memetik sayur sawi yang akan dia ikat dan dijual keliling di sekitaran rumahnya. "Belum, Mas, mungkin sedang banyak keperluan. Bulan lalu pun Nia hanya mengirimkan separuh dari uang yang biasanya dia berikan," jelas Bu Santi sambil tersenyum. Sepasang suami istri itu tidak menyadari kalau gerak-gerik dan obrolan mereka sedang diperhatikan dengan lebih seksama oleh Lukas dari dalam mobil. Bahkan mereka tidak menaruh curiga saat Lukas memarkirkan mobil di depan rumahnya. Mereka pikir mungkin saja itu mobil putra tetangga yang memang sudah sukses dengan bisnis rumahannya yang kian berkembang. Setelah mengumpulkan banyak informasi tentang kedua orang tua Dania, Lukas pun akhirnya kembali ke mansion untuk melapor kepada si bos mafia. Saat Lukas tiba di mansion, kebetulan Dewangga belum berangkat untuk menjalankan misi. Dia baru menginstruksikan kepada seluruh anggota klan untuk berkumpul di markas. "Bagaimana Lukas? Apa informasi yang kamu dapatkan dari rumah orang tuanya?" tanya Dewangga sambil menatap Lukas. Kehidupan mereka sangat memprihatinkan, Bos. Aku juga sempat mengambil video dan foto mereka saat sedang memetik sayuran dan menjualnya dengan cara berkeliling di sekitaran rumah. Lukas menyodorkan ponselnya dan menunjukkan galeri foto kepada Dewangga. Bos mafia tampan itu terperangah saat melihat ayah Dania hanya memiliki satu kaki. Rasa penasarannya sudah mulai mengganggu pikiran. "Kenapa Pak Bambang pincang? Kemana kakinya sebelah lagi, Lukas?" Lukas menggeleng. "Aku nggak tahu tentang itu, Bos. Kenapa nggak ditanyakan langsung kepada Dania? Aku hanya mendengar percakapan singkat antara sepasang suami istri itu saat sedang memetik sayuran. Katanya Dania belum mengirimkan uang bulanan untuk mereka. Dan bulan kemarin Dania hanya memberikan separuh dari jumlah yang biasa dia berikan. Bisa aku simpulkan, selama ini Dania lah yang menanggung kehidupan ayah dan ibunya. Karena mungkin ayahnya sudah nggak bisa mencari nafkah dalam keadaan cacat begitu. Dari yang aku tangkap, sepertinya mereka belum tahu tentang rumah tangga Dania yang sudah berakhir. Bimo belum datang ke sana untuk menjelaskan." Dewangga terdiam. Dengan penuh emosi, dia menghubungi mantan suami Dania, si penjudi Olin yang tidak tahu diri itu. Beberapa detik saja panggilan Dewangga sudah diangkat Bimo. "Halo, ada yang bisa aku bantu, Tuan?" tanya Bimo dengan nada sopan dan terdengar bersahabat. Namun Dewangga malah bersikap sebaliknya. Dia menghardik dan mencaci Bimo dengan kata-kata pedas. "Bimo, kamu ini gak punya otak dan pikiran ya? Kenapa hobi sekali memancing emosiku? Segera datang ke rumah orang tua Dania dan jelaskan kalau kamu sudah menceraikannya. Setelah kamu menyampaikan kabar perpisahan dengan Dania, aku akan datang ke sana untuk bersilaturahmi. Cepat selesaikan urusanmu. Dasar pria pecundang yang gak berguna." "Ampas." Bimo mengeraskan rahangnya mendengar umpatan Dewangga. Sayangnya dia tidak memiliki harta kekayaan serta kesuksesan yang mumpuni seperti dulu, sehingga tidak bisa protes dan hanya bisa menerima umpatan kasar tanpa berani untuk melawan. "Maafkan aku, Tuan. Kesibukan di kantor telah membuat aku melupakan hal itu. Secepatnya aku akan datang ke rumah mantan mertuaku untuk menyampaikan kabar perceraian antara aku dan Dania. Nanti aku hubungi jika sudah datang berkunjung. Aku memberikan cuti 2 hari untukmu. Kamu gak perlu datang ke kantor. Selesaikan saja urusanmu sampai tuntas. Awas saja dalam 2 hari belum juga selesai." "Baiklah Tuan Dewangga, aku akan segera ke sana." Tut, Dewangga langsung memutus panggilan. Seperti biasanya, malam harinya Dania masih tertidur di atas ranjang. Padahal sudah sejak sore tadi dia telah berbaring. Dewangga merasa cemas dan segera menyuruh Lukas untuk pergi lebih dulu
ke markas. Ceklek, saat Dewangga membuka pintu kamar Dania, tidak ada reaksi. Apa Dania sangat mengantuk sehingga nggak menyadari kedatanganku? Betapa terperanjatnya Dewangga saat dia melihat wajah Dania. Terlihat sangat pucat dengan dahi yang basah oleh keringat dingin. "Dania, kamu kenapa?" tanya Dewangga panik. Dia segera meletakkan punggung tangannya. Suhu tubuh Dania terasa sangat panas. Tanpa pikir panjang, Dewangga segera menggendong tubuh ramping Dania, lalu berlari ke lantai bawah. Segera minta sopir pribadiku untuk menyiapkan mobil. Dania demam panas dan harus segera ditangani. "Baik, Tuan." Salah satu pelayan segera membuka pintu. "Tuan memanggil, katanya disuruh nyiapin mobil. Dania tiba-tiba demam panas, harus segera dibawa ke rumah sakit," ujar si pelayan. Sang sopir berhenti di depan mansion, langsung memasukkan Dania ke dalam mobil. "Kita ke rumah sakit yang paling dekat dengan mansion. Aku nggak mau terjadi hal buruk pada Dania." Sopir mengangguk. Di saat yang bersamaan Lukas menelpon karena para anggota klan sudah sibuk menanyakan keberadaan Dewangga. "Halo, bos, ada di mana? Apakah telah terjadi sesuatu saat menuju ke markas? Kenapa belum tiba juga?" "Aku nggak bisa datang. Dania mendadak demam panas dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Kamu atur saja bagaimana baiknya." Dia tidak peduli lagi dengan hal lainnya. Bagi Dewangga, tujuan hidupnya adalah Dania. Kini wanita tercintanya itu sedang sakit. Di markas, Lukas menyampaikan pesan Dewangga kepada seluruh anggota klan. Mereka semua terlihat kecewa, karena akhir-akhir ini bos mereka banyak berubah. Dalam melaksanakan misi pun terkadang sering salah perkiraan, padahal sebelumnya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Bos sudah dibutakan oleh cinta dari Dania. Dia lebih mementingkan janda gak berharga itu daripada kita yang selama ini telah setia, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raga demi melindunginya. Keadaan seperti ini gak bisa dibiarkan begitu saja, Lukas. Jika kamu gak mengingatkan bos akan kesalahannya, aku dan teman-teman yang lain akan turun tangan, cicit Jackie. Lukas mengernyit. "Apa maksud ucapanmu, Jackie?" "Akan aku habisi Dania pengganggu itu jika kamu gak menegur bos agar tetap menyeimbangkan kepentingan pribadi dan juga kepentingan klan," ancam Jackie. Lukas tertawa sinis sambil memiringkan wajahnya menatap Jackie. "Berani sekali kamu bicara seperti itu, Jackie. Apa kamu sudah bosan hidup?" Dania bagaikan urat nadi yang begitu dekat dan sangat berarti bagi bos Dewangga. "Kalau kamu berani menyentuhnya, kematian pasti berada di depan matamu. Bos gak akan tahu aku yang menghabisinya jika gak kamu beritahu, Lukas. Sebaiknya kamu diam saja dan jangan mencampuri urusanku," hardik Jackie. Lukas geleng-geleng kepala mendengar kebodohan Jackie. "Kamu ini memang memiliki pemikiran yang sangat dangkal. Sebaiknya buang pikiran bodohmu untuk melenyapkan Dania." "Dasar goblok. Kamu, Jack, sudahlah, aku gak punya waktu untuk meladeni kebodohanmu ini. Kita harus bergegas sebelum didahului oleh klan lain. Walaupun tanpa kehadiran bos, kita harus tetap berjuang untuk menyelesaikan misi dan membuat bos bangga." Meskipun Jackie tidak menerima begitu saja apa yang sedang terjadi saat ini, dia sudah tidak berani lagi berpikir untuk menyakiti Dania, karena takut akan konsekuensi yang akan dia hadapi nanti. Di tempat yang berbeda, saat ini Dania sudah ditangani di ruang rawat. Terlihat sangat panik, Dewangga menemani wanita cantik itu di dalam ruangan UGD. "Maaf, apakah Bapak adalah suami pasien?" tanya seorang perawat. Dewangga mengerutkan dahi saat mendengar pertanyaan tersebut, namun dia hanya mengangguk mengiyakan. Memang tak lama lagi dia akan menikahi Dania, jadi apa salahnya menganggap Dania sebagai istri? "Baiklah Pak, kalau begitu tolong ikut saya ke bagian administrasi untuk mendaftarkan pasien, karena sepertinya kami akan merawat istri Bapak di rumah sakit ini sampai keadaannya stabil. Si pasien menderita dehidrasi parah, mungkin sudah berapa hari ini dia kurang makan dan minum." Wajar saja perawat bersikap begitu, karena mereka pikir Dania sengaja tidak diberi makan dan minum oleh suaminya, padahal yang terjadi sebenarnya tidaklah sesuai dengan apa yang para perawat UGD itu bayangkan. Saat mereka kembali lagi ke ruangan UGD, tiba-tiba ada darah yang mengalir dari jalan lahir Dania. Hal ini membuat beberapa perawat kalang kabut. "Segera siapkan ruangan operasi, kita harus melaksanakan proses kuret pada pasien, karena dia mengalami keguguran." "Pak, apakah Bapak dan Ibu Dania tidak menyadari bahwa saat ini ada janin yang sedang tumbuh di dalam rahim Ibu Dania?" Tentu saja Dewangga sangat terperanjat. "Apa? Dania sedang mengandung?" "Benar Pak, tapi maaf sebelumnya kami harus melakukan kuret karena janin sudah kehilangan nyawanya.
Jika tidak segera dikeluarkan dengan proses kuret, bisa jadi akan terjadi perdarahan hebat yang mungkin akan membahayakan nyawa Ibu Dania. Saya kesini untuk meminta tanda tangan Bapak sebagai suami. Jelas si perawat. Dewangga tidak bisa berkata apa-apa. Rasa cemas, syok, dan juga bingung sudah berpadu menjadi satu. Dia segera menandatangani berkas yang diberikan kepadanya tanpa bertanya. Di tengah ketegangan yang melanda, Dewangga mulai terjebak di dalam dilema. Haruskah dia memberitahu Bimo mengenai keguguran yang tengah dialami oleh Dania? Atau malah merahasiakan hal ini dari pria pecundang yang telah tega menjual istrinya itu? Namun saat Dewangga mengingat cerita Lukas yang menyebutkan bahwa Bimo tega menjual Dania karena tidak bisa hamil, padahal sudah 5 tahun menikah, akhirnya dia memutuskan untuk mengatakan kepada Bimo mengenai keguguran yang dialami oleh Dania. Lebih baik aku kirimkan pesan singkat saja, siapa tahu Bimo sedang berada di rumah orang tua Dania. Tangannya mulai lincah mengetik. Dewangga. Bimo, segera datang ke rumah sakit Permata yang gak begitu jauh dari mentionku. Dania keguguran, dia sedang hamil. Saat kamu menjualnya padaku, dasar pria idiot yang gak punya perasaan. Lagi-lagi Dewangga menyematkan umpatan kasar di penghujung kalimat. Dia selalu emosi saat berhadapan dengan pria pengecut itu. 1 menit kemudian Bimo sudah membaca pesan singkat yang Dewangga kirimkan. Itu bisa Dewangga ketahui dari centang 2 yang sudah berwarna biru. Astagfirullah, Dania sedang hamil dan mengalami keguguran. Betapa bodohnya aku ini. Kenapa aku nggak memperhatikan Dania dan sibuk dengan berjudi on, hingga kehilangan semua harta yang susah payah aku kumpulkan sejak masih muda. Gerutu Bimo dengan rasa kecewa. Bukan hanya rasa kecewa, Bimo pun mulai merasa sangat bersalah terhadap Dania. Dia menyesal sudah berlaku zolim terhadap wanita yang begitu telaten dalam mengurus dirinya selama 5 tahun belakangan ini. Bahkan Bimo sempat sangat bersyukur bisa mempersunting Dania yang cantik dan tidak terlalu banyak tuntutan. Berapapun nafkah yang Bimo berikan untuk Dania selalu disyukuri dan dipergunakan oleh Dania dengan bijaksana. Tidak pernah sekalipun Dania menghambur-hamburkan uang seperti yang dilakukan oleh Bimo di dunia perjudonan. Dengan rasa penyesalan, Bimo yang tadinya hendak mengunjungi kedua orang tua Dania, kini sudah memutar arah mobilnya menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, wajah Dania selalu terbayang. Tak terasa 20 menit telah berlalu, Bimo telah tiba. Dia langsung berlari seperti orang gila ke ruang UGD. Anda siapa? Ada perlu apa? Saya suami pasien yang bernama Dania. Katanya istri saya mengalami keguguran. Bimo terkesiap melihat Dewangga membulatkan mata ke arahnya. Loh, tadi Bapak Dewangga mengaku sebagai suami dan beliaulah yang menandatangani berkas yang kami persiapkan untuk proses kuret. Bapak jangan mengada-ngada karena kami tidak punya waktu untuk bercanda. Bimo diam. Dia melirik ke arah Dewangga. Ternyata si bos mafia masih memasang ekspresi yang mengerikan. Demi menghindari hal-hal yang tidak dia inginkan, Bimo akhirnya mengalah. Dewangga pun pura-pura tak tahu apa-apa. Melihat kesibukan Dewangga, perawat pun sudah tidak terlalu ambil pusing. Bagaimana dok? Apakah proses kuretnya sudah dilaksanakan? Alhamdulillah, sudah pak. Dan syukurlah semua berjalan dengan lancar. Sekarang kita harus menunggu sekitar 5-6 jam. Untuk melihat apakah ada komplikasi setelah pengangkatan jaringan dan janin. Baiklah dok, kalau begitu terima kasih banyak atas tindakannya. Sepeninggal dokter spesialis kandungan itu, Bimo datang kembali. Bagaimana keadaan Dania? Apakah dia baik-baik saja tuan? Tanya Bimo. Dewangga mengerutkan kening. Proses kuretnya berjalan lancar setelah Dania dipindahkan ke ruang perawatan. Kita bisa menjenguknya. Bagaimana pendapatmu? Jangan berpura-pura amnesia, Bimo. Bukankah kamu tega menyakiti Dania dan menjual istrimu kepadaku hanya karena dia gak bisa mengandung? Setelah 5 tahun menikah denganmu, lihatlah apa yang sudah kamu perbuat. Kamu hanya gak mau bersabar, tapi untunglah Dania kehilangan bayi dari benihmu sebab kamu belum pantas menjadi seorang ayah. Sebelum Bimo sempat merespon ucapan bos mafia, berangkar yang menjadi tempat Dania berbaring telah didorong menuju ruang perawatan. Dania dipindahkan ke ruang perawatan sementara. Perawat dengan sigap mengatur infus yang berisi cairan. Kami tinggal dulu ya pak, kalau terjadi sesuatu segera panggil kami di pos perawat. Dewangga mengangguk. Sama-sama pak. Dania, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Bimo, mendahului Dewangga
yang baru mau membuka mulut. Tentu saja Dania langsung memasang ekspresi tak suka melihat kedatangan sang mantan suami. "Apa kepentingan Mas Bimo di rumah sakit ini?" tatap Dania hambar. "Aku mendapatkan kabar bahwa kamu hamil dan keguguran. Makanya aku segera datang ke sini. Maafkan aku Dania, kalau saja aku tahu kamu sedang mengandung anak kita. Sudah pasti aku akan menjadikan kamu sebagai ratu di rumah kita. Aku mana mungkin menyakiti kamu Dania. Percayalah, rasa cintaku masih sama besarnya. Seperti saat pertama kali aku menikahi kamu. Hanya saja rasa kecewaku yang kian besar karena kita belum juga punya anak." Dewangga sangat ingin menghajar Bimo agar tidak bisa lagi mempengaruhi Dania. Namun dia mengurungkan niatnya. "Jangan membuat aku tertawa Mas Bimo. Apa yang kamu lakukan kepadaku sama sekali gak mencerminkan cinta dan kasih sayang. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi Mas. Aku bukan lagi istri Mas Bimo. Aku sudah dibeli oleh seorang pria dengan harga yang sangat tinggi. Jadi jangan lagi mencoba hadir di dalam kehidupanku. Nia, kita bisa rujuk jika kamu mau. Aku rela mengembalikan semua uang yang sudah diberikan oleh Tuan Dewangga. Aku pun ikhlas jika harus mendekam di balik jeruji besi. Asalkan kamu mau kembali menjadi istriku. Aku sangat menyesal Nia. Aku akan berubah menjadi pria yang lebih baik. Aku akan berhenti bermain judon agar aku bisa fokus mengurus dan menikahi kamu seperti awal-awal kita menikah dulu. Tolong jangan mengingat sedikit kesalahanku. Coba ingat seberapa sayangnya aku kepadamu. Bukankah aku selalu berusaha keras untuk membahagiakan kamu? Dan sepertinya kamu sangat bahagia saat menjadi istriku." Dewangga mulai ketakutan mendengar semua yang Bimo katakan. Namun tiba-tiba Dania langsung mematahkan seluruh rasa takut Dewangga. "Enggak Mas, harusnya Mas tahu selama kita menikah, aku enggak pernah merasa bahagia. Pernahkah Mas bertanya, apakah aku bahagia dengan pernikahan kita? Sepertinya selama 5 tahun menikah, Mas enggak pernah menanyakan hal itu. Mungkin menurut Mas Bimo, sikap Mas sudah sangat manis, tapi itu hanya menurut Mas saja, enggak bagiku. Intinya aku enggak mau kembali pada Mas Bimo. Bisa terlepas dari suami yang zolim. Aku sudah merasa sangat bersyukur. Pergi saja dari sini Mas, pergi." Usir Dania dengan nada kasar. Matanya sudah berkaca-kaca. Bimo termangu. "Baiklah, kalau memang itu yang kamu inginkan, aku pergi dari sini Nia, aku akan pergi. Tapi tolong pikirkan sekali lagi mengenai tawaran rujukku dariku." Dewangga yang sudah naik pitam segera menarik lengan Bimo. "Pria gak tahu malu, sebutkan saja berapa uang yang sudah kamu habiskan selama 5 tahun belakangan ini untuk Dania, dan juga kedua orang tuanya. Aku akan mengganti semuanya. Bahkan aku bisa melipat gandakan asal kamu gak mengganggu Dania lagi." Mendengar hal itu Bimo terdiam di posisinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Bimo segera berlalu. "Ya Allah, kalau semua ini adalah hukuman darimu. Karena aku sudah menzolimi Dania, aku ikhlas untuk menerima hukuman yang sangat menyakitkan ini," gumam Bimo di dalam hati. Sementara di dalam kamarnya Dania menangis terseduh-seduh. Sembari mengelus perutnya yang tampak rata, dia merasa sangat bersalah. "Terima kasih karena sudah membawaku ke rumah sakit Tuan Dewangga," Dania berucap tanpa menoleh. "Gak usah memanggilku dengan sebutan Tuan, aku gak nyaman mendengarnya Nia." Dania melirik ke arah Dewangga yang ternyata sudah berdiri di samping ranjang. "Maafkan sikapku yang terkadang menyakiti kamu Nia, aku menyadari kesalahanku. Tapi entah kenapa aku enggan mengakui bahwa aku bersalah. Namun percayalah, sebelum aku datang menemui kamu, sebenarnya aku sudah menyusun banyak kata-kata manis untuk mengungkapkan isi hati serta kerinduanku yang telah menumpuk untukmu. Namun, begitu aku tiba di hadapanmu, melihat dan mendengar suaramu, aku mulai merasa kehilangan arah dan gak tahu apa yang ingin aku katakan, apalagi di saat kamu memancing emosiku." Bos mafia itu sudah tidak peduli apakah Dania bisa memahami ucapannya atau tidak. "Maksudmu persingkat saja Dewa, aku gak bisa memahaminya." Ada secerca harapan yang tersirat dari tatapan tersebut. Sudahlah Nia, sekarang sudah waktunya bagimu untuk istirahat. Setelah 5 jam, jika nggak ada komplikasi, dokter akan mengizinkan kamu pulang. Dengan begitu kamu bisa merasa nyaman di mansion, tanpa ada bau obat-obatan yang sangat menyengat ini." Namun tiba-tiba Dania menyeru, sehingga langkah kaki Dewangga mendadak terhenti. "Dewa, apakah masih ada sisa cinta di hatimu untukku, walau hanya sedikit? Jika memang masih ada, aku akan berusaha keras untuk menghapus kebencian dan dendam kesumat yang sudah bersarang di hatimu. Aku akan berusaha keras untuk menebus semua janji yang pernah aku ingkari di masa lalu." Dania mulai bosan menarik ulur hatinya.
Sekarang sudah tiba saatnya untuk memperbaiki semua. Hati Dewangga berbunga-bunga tak karuan. Istirahatlah Nia. Jangan terlalu banyak berpikir, takutnya tubuhmu semakin drop. Kalau sudah begitu nggak mungkin rasanya dokter akan mengizinkan kamu untuk pulang. Baru saja dia tiba di depan ruangan, tiba-tiba Jackie menelpon. Ada apa Jack? Tanya Dewangga. Bos, Lukas tertangkap oleh klan musuh, mereka membawanya pergi. Selain suara Jackie terdengar suara panik dari beberapa cecunguk lain yang sepertinya sedang berada di sekitaran Jackie. Apa kamu melihat mobil yang membawa Lukas? Apakah ada petunjuk khusus mengenai klan yang menculiknya? Yang aku ingat mobil itu memiliki kode rahasia di pintu samping bagian kanan, gambar bulan sabit. Jelas Jackie. Segera berkumpul di markas. Lukas diculik oleh klan Moon. Ketua klan ini menaruh dendam padaku dan juga Lukas. Aku akan segera tiba di markas dalam waktu 15 menit. Tunggu kedatanganku dan jangan melakukan apapun sebelum aku tiba di markas. Sang bos mafia segera mematikan panggilan telepon. Dia masuk ke dalam kamar Dania untuk berpamitan. Tapi saat ini Dania sudah tertidur dan Dewangga tidak tega untuk membangunkannya. Setelah memastikan pelayan dan sopir sudah berjalan menuju ke rumah sakit, Dewangga segera pergi. Tanpa Dewangga sadari, ternyata Bimo masih ada di dalam mobilnya merenung sambil menatap sederetan mobil yang berjejer rapi di area parkiran rumah sakit. Tanpa sengaja dia melihat Dewangga pergi meninggalkan rumah sakit. Pasti Dewangga sedang ada urusan pekerjaan yang mendesak. Ini kesempatanku untuk merebut hati Dania. Tentu saja Bimo disambut dengan seulas senyum manis oleh ibu dan ayah mertuanya. Ibu, ayah, tolong cepat bersiap-siap. Dania mengalami keguguran dan baru saja menjalani proses kuret di rumah sakit. Karena Dania butuh dukungan, dia sangat sedih atas musibah ini. Bu Santi dan Pak Bambang terlihat cemas bukan kepalang. Sekarang mereka bertiga telah berada di mobil Bimo. Selama di perjalanan, Bimo berusaha keras untuk mempengaruhi kedua orang tua Dania. Bimo tahu betul bagaimana sifat Dania, wanita yang lembut hatinya itu tidak akan mungkin menceritakan semua kisah malang yang sudah dia alami di hadapan kedua orang tuanya. Dengan langkah cepat, Bu Santi dan Pak Bambang turun dari mobil. Setibanya di ruangan tersebut, mereka langsung masuk. Astaga, apa yang sedang Mas Bimo lakukan? Dia menjemput orang tuaku dan membawanya ke sini. Dasar pria naif yang gak punya pikiran, umpat Dania dalam diam. Sungguh Dania merasa iba melihat sang ayah yang harus jalan terseok-seok. Ibu, ayah, kenapa kalian datang ke sini? Bu Santi langsung mendekat ke samping Brangkar. Seharusnya ibu yang bertanya padamu. Kenapa kamu gak mengabari kami mengenai musibah yang telah terjadi padamu? Apakah ibu dan ayah gak pantas mengetahui apa saja yang tengah kamu alami? Aku dalam keadaan baik, Bu. Gak ada yang perlu ibu khawatirkan. Makanya aku belum mengabari. Maafkan aku jika itu menyinggung perasaan ibu. Tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang dari luar. Bimo terperanjat dan dia mulai gelisah. Melihat hal itu Dania langsung tersenyum mencibir. Sudah saatnya bagi Dania untuk mengungkapkan betapa buruknya menantu yang sudah dipilihkan oleh kedua orang tuanya. Namun yang muncul di ambang pintu rupanya bukan Dewangga. Membuat Dania merasa sangat kecewa. Bahkan dia mulai bertanya-tanya, kemana perginya Dewangga setelah dia mengungkapkan isi hatinya? Apa mungkin Dewangga benar-benar sudah gak tertarik lagi padaku? Kalian siapa? Tanya Pak Bambang. Dania tersadar dari lamunannya. Sungguh Dania sudah lelah menderita. Seharusnya kami yang bertanya kepada kalian, siapa kalian dan ada keperluan apa di ruangan Nona Dania? Tanya malah si pelayan andalan yang dikirimkan oleh Dewangga. Aku adalah ayah Dania dan dia adalah ibu kandungnya. Malah terdiam. Maaf Pak, Bu, aku gak mengenali kalian karena kita belum pernah berjumpa. Kedatangan aku kemari atas perintah dari Bimo langsung memotong ucapan Malah. Dia tidak ingin rahasianya terbongkar. Malah, ini adalah pelayan Dimension seorang CEO kaya, Bu. Dia adalah atasan Mas Bimo di kantor. Mas Bimo telah terlibat masalah besar di perusahaan tempat dia bekerja dan perusahaan telah dia gelapkan dalam jumlah yang gak sedikit. Semua uang yang dia gelapkan itu dia habiskan dalam perjudonan. Tanpa perasaan dia menjual aku kepada atasannya demi menghindari hukuman. Bahkan dia juga mendapatkan tambahan uang 1 miliar dari menjualku. Sekarang aku sudah dia ceraikan. Talak telah dijatuhkan Mas Bimo kepada aku. Untunglah CEO yang membeli aku dari tangan Mas Bimo bukan pria mata keranjang yang gila wanita. Dia membeliku karena ingin menjadikan aku sebagai istrinya. Mungkin dia merasa kasihan karena aku selalu disolimi oleh suami laknat seperti Mas Bimo. Setelah masa idah berakhir nanti, CEO tampan itu berjanji akan datang untuk melamarku secara baik-baik.
Jelas Dania apa adanya. Mata Bimo langsung membulat sempurna melihat Dania berani bicara di depan kedua orang tuanya. Pria kurang ajar, kamu telah membuat putriku menderita. Aku pikir kamu adalah pria yang baik, sehingga aku nggak keberatan saat istriku menjodohkan Dania denganmu. Kamu tega menjual putriku dalam keadaan hamil kepada atasanmu. Akan aku seret kamu ke dalam penjara, Bimo. Tentu saja Bimo segera membela diri. Dia tak mungkin mau terjebak. Aku nggak tahu mengenai kehamilan Dania, ayah. Bahkan Dania pun nggak sadar akan hal itu. Seandainya aku tahu, manalah mungkin aku tega menyakitinya. Aku gelap mata. Bukankah kalian juga tahu sudah 5 tahun menikah, tapi Dania belum juga memberikan keturunan. Pak Bambang maju ke hadapan Bimo dan kemudian melayangkan sebuah tamparan keras. Jangan pernah panggil aku ayah, kamu sudah menjatuhkan talakmu kepada putriku. Sekarang aku sudah nggak ridho kamu berada di dekat Dania. Dan tunggulah sebentar lagi aku akan melaporkanmu kepada polisi karena sudah bertindak semena-mena. Nggak perlu ayah, biarlah Allah saja yang membalas semua rasa sakitku. Yang penting kini aku sudah terbebas dari Mas Bimo. Tidak ada lagi yang bisa Bimo katakan selain pasrah. Dia berlalu dari hadapan semua orang dengan membawa rasa malu yang sudah memenuhi hati. Maafkan ibu nak, nggak seharusnya ibu mengukur seseorang dari harta benda. Ternyata kekayaan gak bisa menjamin kamu hidup bahagia. Mala dan sopir pribadi yang ditugaskan oleh Dewangga tampak saling lirik saat mendengar nama tuan besar mereka disebut-sebut. Apa mungkin tuan Dewangga adalah mantan kekasih Dania di masa lalu? Aku rasa begitu, batin Mala. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi, Bu. Allah sudah menuliskan jalan takdir seseorang. Tapi apa yang akan terjadi padamu, Nia? Kamu sudah dibeli oleh seorang CEO. Atasan Bimo di kantornya. Apakah ibu harus menjual rumah agar bisa menebus kamu dari tangan CEO itu? Dania menggeleng. Gak perlu, Bu. Justru aku bersyukur sudah dibeli dari tangan suami gak berakhlak seperti Mas Bimo. Demi Judon, dia rela menjualku. Seandainya yang membeliku adalah pria mata keranjang atau seorang sugar daddy tua, bisa jadi aku sudah dibuang setelah dilecehkan. Tapi Allah itu memang maha adil, Bu. Apa yang telah terjadi adalah bagian dari rencananya. Melihat ekspresi putrinya, Bu Santi segera mengerutkan dahi. Siapa sebenarnya CEO yang membeli kamu dari tangan Bimo, nak? Dania tersenyum kecil. Dewangga, sahut Dania singkat, namun cukup mengguncangkan hati Bu Santi dan juga Pak Bambang. Maksudmu Dewangga yang pernah menjadi kekasihmu 5 tahun yang lalu, Nia? Tanya Bambang. Dania langsung mengangguk. Entah kenapa ada rasa bangga dalam menyampaikan hal ini kepada kedua orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang pernah menilai Dewangga sebagai mata, sebelah mata bahkan tengah tega memisahkan ikatan cinta yang suci. Masya Allah, bagaimana mungkin Dewangga bisa menjadi seorang CEO dari perusahaan tempat Bimo bekerja? Memang yang namanya roda kehidupan selalu berputar. Makanya ayah selalu menasehati ibumu untuk gak memandang rendah kepada siapapun. Saat istrinya memaksa Dania untuk menerima lamaran Bimo, si pengusaha kaya, putra dari teman baiknya. Namun Pak Bambang terpaksa harus menurut tatkala istri tercintanya mengancam akan bunuh diri. Ketika mengingat kisah silam, Pak Bambang selalu merasa bersalah pada putri satu-satunya. Setelah sekian lama berdiam diri dalam penyesalan, maafkan ibu Nia, jujur ibu hanya gak mau kamu memiliki nasib yang sama malangnya dengan ibu. Aku sudah memaafkan ibu sejak lama. Aku juga paham apa yang ibu putuskan. Semata-mata demi kebahagiaanku juga. Hanya saja nasibku kurang beruntung karena mendapatkan suami yang hanya terlihat baik di luaran, tapi buruk di dalamnya. Suasana harum mulai menyelimuti ruangan perawatan tersebut, dan ia merasa sangat bahagia. Sementara itu di markas klan Elang, Dewangga sudah tiba sejak tadi. Sekarang mereka mulai bersiap untuk menyelinap masuk ke dalam markas klan Moon yang dipimpin oleh Wilson, pria dingin yang tidak berperasaan. Berhati-hatilah, jangan sampai lengah, atau kita semua akan kehilangan nyawa, cicit Dewangga. Siap, bos. Dengan sigap, semua penjaga sudah ditumbangkan tanpa ada gerakan yang mencurigakan. Dewangga memang seorang bos mafia yang sangat kompeten dan memiliki ilmu bela diri yang tak perlu lagi diragukan. Dalam waktu singkat mereka sudah berhasil memasuki sebuah ruangan di mana Lukas sedang disekap. Tanpa pikir panjang, Dewangga langsung menyelinap masuk dan dia sangat terperanjat tatkala melihat pemimpin klan Moon sedang duduk dengan seulas senyum sinis di samping Lukas yang tampak babak belur.
Wilson, berani sekali kamu menculik Lukas dan menyiksanya seperti ini. Kamu tahu seberapa pentingnya Lukas bagiku, ha? Dia bukan hanya kaki tanganku. Dia sudah seperti saudara kandungku. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, aku akan musnahkan kalian semua, ancam Dewangga.